Shalom saudara kekasih, dalam nama Tuhan kami, Tuhan kita Yesus. Hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari pusatkan hati kita kepada Tuhan, karena Dialah perlindungan kita, perteduhan kita, gunung batu kita. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kasih kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang seperti perisai, itulah yang melindungi kami, menopang menuntun kami di setiap langkah kehidupan kami. Engkau Bapa kami, Raja kami yang setia untuk menolong kami di setiap perjalanan hidup kami. Terlebih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga boleh kami Tuhan pada hari ini ya Tuhan beribadah kepada Tuhan, meskipun kami secara online Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Untuk itulah Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Urapi kami, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami Tuhan layak memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami, yang kami agungkan, kami muliakan, kami masmurkan di dalam setiap ibadat kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, jamahan-Mu, urapan-Mu Kau nyatakan bagi kami semuanya Tuhan. Buatlah hati kami supaya hati kami tertuju kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang mengambil alih setiap hati kami, sehingga hati kami boleh Tuhan bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menjagai kami, menyelimuti hati kami, supaya dalam ibadah kami ini ya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami, sehingga apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, boleh Tuhan campur tangan. Untuk itulah Tuhan, kami tetap berdoa kepada Tuhan, supaya penjagaan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa dan Putra-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dengan persekutuan Roh-Mu yang kudus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi walaupun tidak bertatap muka, tetapi kita percaya Tuhan menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi kita percaya bahwa roh kita bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita memuji nama Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus.
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya saudaraku, tiba saatnya kita memuji nama Tuhan. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita memberikan suara terbaik kita, tarian terbaik kita buat Tuhan dengan lagu pujian kita, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu penyembahan kita buat Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 31 Mei 2020.
Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Roh Kudus yang ambil alih, sehingga boleh Tuhan kami semuanya Tuhan yang mendengarkan, boleh Tuhan dikuatkan iman kami, diteguhkan iman kami, disegarkan iman kami, untuk boleh semakin mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Demikian juga yang memberitakannya, supaya boleh Tuhan juga yang menolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan masuk ke hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu berlangsung 50 hari setelah Yesus bangkit. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita coba lihat saudaraku berkaitan dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ke muka bumi. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikannya kepada murid-muridnya bahwa kalau dia naik ke sorga, maka dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Dan dia tepati janjinya saudaraku. Itulah sebabnya kita memperingatinya sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ke muka bumi. Mari saudaraku, kita coba lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Saya baca untuk kita. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang kedua itu ya. Yang ketiga saya baca. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah perkumpulan murid-murid, bukan hanya yang 12 murid, tapi lebih daripada 12 murid pada saat itu. Dan pada hari itu, saudaraku, adalah hari Pentakosta yang biasa diperingati oleh orang-orang Yahudi. Yaitu ayat yang pertama dikatakan di situ, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ada banyak orang yang berkumpul pada saat itu, saudaraku. Dan kita lihat bahwa di ayatnya yang ketiga di sana jelas dikatakan bahwa mereka dihinggapi oleh lidah-lidah api. Ini menggambarkan ada sesuatu hal yang luar biasa daripada dampak daripada kepenuhan Roh Kudus. Yaitu ada lidah-lidah seperti api menghinggapi mereka. Sehingga hati mereka terbakar, saudaraku, bernyala-nyala hati mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itulah dampak salah satunya karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada semangat yang luar biasa berkobar-kobar dalam hatinya. Karena ada api Roh Kudus menghinggapi dia.
Itulah sebabnya, saudaraku, kalau ada orang yang kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan terbakar hatinya bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain. Sepertinya dia tidak bisa dibendung oleh apapun, karena ada kuasa Tuhan yang besar di dalam hatinya yang mendorong dia untuk terus melayani Tuhan, untuk terus untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi ada orang-orang Kristen, saudaraku, yang sebaliknya. Mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus, tapi hati mereka dingin. Tidak ada gairah kepada Tuhan, tidak ada gairah untuk melayani Tuhan. Menjadi tanda tanya, saudaraku, apakah engkau sungguh sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya hatimu akan bernyala-nyala. Ada api Roh Tuhan yang berdiam, yang hinggap dalam hidupmu, dalam dirimu, sehingga engkau terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan gairah, dengan semangat yang besar. Tapi sebagian orang-orang yang percaya kepada Yesus menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang tukang laundry. Saya katakan kepada saudara, Yesus bukan tukang laundry, saudaraku. Bukan tukang cuci, dia bukan. Karena ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, dia cari Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan supaya dia diampuni dosanya. Tapi ketika dia merasa tidak berbuat dosa, dia tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada gairah untuk datang kepada Tuhan. Dia hanya cari Tuhan ketika dia jatuh ke dalam dosa. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus bukan tukang cuci dosa, bukan tukang laundry dosa, saudara. Juga Tuhan Yesus bukanlah seorang dukun, saudaraku. Ketika engkau sakit flu biasa, engkau cari yang namanya obat flu biasa. Engkau tidak cari Tuhan. Tapi ketika engkau sakit berat, baru engkau cari Tuhan. Engkau cari Tuhan, engkau cari hamba Tuhan, minta didoakan, minta diurapi, minta dioleskan oleh minyak. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus bukan seorang dukun, bukan. Tapi ketika engkau sehat, engkau tidak cari Tuhan, engkau tidak datang kepada Tuhan. Yesus bukan seorang tukang sulap, saudaraku. Ketika engkau mengalami gangguan cash flow keuangan, engkau datang kepada Tuhan, engkau cari Tuhan. Engkau jungkir balik mungkin cari Tuhan. Dan engkau berdoa supaya uang yang ada padamu, walaupun itu sedikit, supaya terjadi pelipat gandaan. Saya katakan, Tuhan itu bukan tukang sulap. Engkau bisa berkata, bim salah bim, jadilah berkali lipat ganda uang yang ada dalam tabunganmu. Tuhan tidak seperti itu. Karena ketika engkau punya cukup uang, engkau berlimpah dalam hal keuangan, engkau tidak cari Tuhan. Tuhan itu bukan ATM, mesin ATM, saudaraku, yang setiap saat engkau bisa mengambil uang dari sana. Ketika engkau mengalami kesulitan keuangan, lalu engkau cari Tuhan. Engkau cari Tuhan, engkau minta pertolongan Tuhan. Tapi ketika engkau berkecukupan, berkelimpahan, engkau nggak cari Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
dia akan bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Dia melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ada gairah dalam dirinya, ada api Roh Kudus yang memenuhi dia, yang menghinggapi dia, saudaraku. Apakah dia mengalami kesulitan keuangan atau tidak, dia datang tetap kepada Tuhan. Hatinya tetap bergairah untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang menjadi tandanya. Oh, seseorang itu, saudaraku, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada gairah yang bernyala-nyala dalam hatinya untuk mengasihi Tuhan, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid, saudaraku. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hati mereka berkobar-kobar, saudaraku. Ada gairah semangat karena api Roh Kudus yang seperti lidah api, katanya tadi yang kita baca, saudaraku, di ayatnya yang ketiga itu, menghinggapi mereka sehingga mereka kepenuhan Roh Kudus. Ada gairah yang luar biasa. Yang kita tahu murid-murid ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memiliki roh ketakutan yang luar biasa. Kita lihat, saudaraku, itu di ayatnya yang ke Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19, saudaraku, ketika mereka berkumpul di satu tempat, mereka merasa takut kepada orang-orang Yahudi, saudaraku. Mereka tidak berani secara terbuka untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika mereka berkumpul juga mereka ketakutan. Mereka merasa takut, saudaraku, takut nanti mereka dibunuh. Sehingga pintu-pintu di mana mereka berada pada saat mereka bersekutu ditutup semua, dikunci rapat-rapat karena takutnya luar biasa. Tapi berbeda, saudaraku, ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada gairah yang luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, ya, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau menerima Roh Kudus dan engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan itu adalah sesuatu hal yang sudah engkau terima, yaitu Roh Kudus daripada Tuhan yang sudah dicurahkan di muka bumi. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat, saudaraku, coba kita baca dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Ya, Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Di situ sangat jelas dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dalam waktu yang sama itu kita menerima Roh Kudus. Dikatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau, saudaraku, sudah menerima Roh Kudus dalam dirimu, dalam hidupmu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Berbeda, saudaraku. Menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Ya. Dan kita lihat, saudaraku, kepenuhan Roh Kudus itu adalah bisa berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Dan kita lihat, saudaraku, dalam Alkitab,
Murid-murid juga mengalami hal yang sama. Ya, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ada lidah-lidah seperti api yang menghinggapi mereka. Dan dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka berbahasa yang mereka tidak mengerti pada saat itu. Ada bahasa yang tiba-tiba muncul dari dalam roh mereka dan mereka mengucapkan kata-kata yang lain. Itu adalah bahasa lidah atau bahasa roh, saudaraku. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ketika mereka berikutnya, setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus yang pertama, mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus yang kedua, saudaraku. Jadi kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi beberapa kali dalam hidup kita. Coba kita lihat yang berikutnya ketika dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31. Saya baca untuk kita. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31 bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, kita lihat, saudaraku, kepenuhan Roh Kudus terjadi lagi berikutnya. Jadi bisa terjadi berulang-ulang dalam hidup kita. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu adalah lawatan Tuhan bagi kita. Tuhan melawat kita, memenuhi kita, saudaraku. Dan itu dialami oleh murid-murid. Sehingga mereka menjadi berani untuk memberitakan Injil Tuhan. Mereka tidak takut lagi terhadap bahaya, terhadap kematian, terhadap maut sekalipun. Mereka tidak lagi takut, saudaraku, untuk memberitakan Injil. Itulah dampak seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat bagaimana contoh dalam Alkitab orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Stefanus, saudaraku. Kita tahu ketika di dalam pelayanannya dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dan dia melayani Tuhan dengan berani. Memberitakan firman Tuhan dengan berani, saudaraku. Dan akhirnya kalau kita lihat ceritanya, ikuti ceritanya, saudaraku, dia akhirnya diseret ke pengadilan, dia dibunuh, dilempari sampai mati, saudaraku. Stefanus, dia tidak takut terhadap kematian, dia tidak takut kepada maut sekalipun demi memberitakan Injil Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita perlu, saudaraku, orang percaya kepada Yesus, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi orang yang berbeda, saudaraku. Orang yang berbeda. Sama seperti murid-murid yang ke-12 itu, mereka adalah penakut, saudaraku. Orang-orang yang penakut. Mereka ketika Tuhan Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit, kita tahu mereka lari tunggang langgang semuanya. Mereka takut, saudaraku, menghadapi maut, menghadapi kematian. Mereka penakut. Tapi berbeda ketika mereka setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi berani, saudaraku. Tidak lagi takut terhadap kematian, tidak takut lagi terhadap maut, sengsara, kesakitan, apapun itu mereka tidak takut lagi.
luar biasa. Mereka menjadi manusia-manusia baru. Mereka manusia-manusia yang berbeda dari sebelumnya, saudara. Diperbaharui karakter mereka. Roh mereka menjadi roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kita lihat, coba sebentar saudaraku lihat dari Stefanus. Bagaimana Stefanus, saudaraku, ketika dia dilempari oleh orang-orang Yahudi sampai mati. Bagaimana sikap daripada Stefanus. Dan bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap sikap Stefanus. Karena Stefanus mempertahankan imannya sampai napas terakhirnya. Tuhan Yesus sangat menghargai Stefanus. Kita coba lihat bagaimana penghargaan Tuhan Yesus kepada Stefanus. Ya, kita lihat dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Coba saudaraku kita lihat ya seksama. Coba lihat lebih teliti saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus menghargai iman daripada seorang Stefanus. Ketika dalam situasi sengsara, kesulitan, siksaan yang dialami oleh Stefanus, dia harus diseret ke pengadilan. Secara fisik sakit saudaraku. Sakit sekali. Tapi dia tidak mengomel, dia tidak mengeluh. Dari mulutnya ada kata-kata yang menyakitkan. Tidak. Tapi yang keluar dari mulut Stefanus adalah kata-kata berkat, saudaraku. Tidak ada kata-kata kutuk yang keluar dari mulutnya. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Stefanus. Walaupun dia disakiti, dia disiksa, saudaraku. Tidak ada kata-kata yang kasar keluar dari mulut Stefanus. Hanya kata-kata berkat, saudaraku. Kata-kata doa yang keluar dari mulut Stefanus. Dia berkata kepada Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Janganlah engkau balaskan Tuhan apa yang mereka lakukan kepadaku ini. Dia memohon belas kasihan Tuhan untuk orang-orang yang melempari dia, yang membunuh dia, saudaraku. Nah, inilah roh yang luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dikatakan di dalam Alkitab tadi, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak takut dengan maut, dengan kematian itu. Dia memiliki keberanian yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan sangat menghargai Stefanus. Tuhan sangat menghormati Stefanus. Sampai-sampai dikatakan tadi bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 55 tadi, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Yang biasanya saudaraku kita baca dalam Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ini berbeda. Kalau kita lihat saudaraku dalam hal apa yang dilakukan oleh Stefanus, Tuhan Yesus tidak duduk, tapi Yesus berdiri. Berbeda saudaraku. Yesus berdiri.
menyaksikan apa yang terjadi terhadap Stefanus. Saya percaya ketika Yesus berdiri itu adalah sebagai tanda penghormatan, penghargaan yang luar biasa kepada iman Stefanus. Sama halnya saudaraku ketika kita menonton sepak bola, pertandingan sepak bola. Kita memiliki jagoan kita. Tim yang kita dukung bermain bola dengan baik dan akhirnya mereka mencetak gol dan menang saudaraku. Biasanya penonton yang mendukung tim itu mereka akan berdiri dengan bersorak dan bertepuk tangan sebagai tanda penghargaan mereka, penghormatan mereka, semangat motivasi untuk tim yang mereka dukung. Itu adalah standing ovation atau standing applause yang mereka berikan kepada orang yang mereka dukung dalam pertandingan itu. Karena mereka menang, saudaraku, dalam pertandingan. Demikian juga Yesus, saudaraku. Dia memberikan penghargaan kepada Stefanus. Itu sebabnya kalau kita lihat, Yesus tidak duduk, Yesus berdiri. Menyaksikan semuanya sebagai tanda penghormatan. Ya, tidak dikatakan dia bertepuk tangan, tapi itu adalah seperti standing ovation, sebagai tanda standing penghargaannya, berdiri memberikan penghargaan, penghormatan kepada Stefanus, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak lagi takut terhadap kematian. Mereka tidak takut lagi untuk memberitakan Injil. Mungkin nyawanya harus hilang, dia relakan, saudaraku. Karena apa? Ada api Roh Kudus yang mendorong dia dalam hatinya, yang begitu kuat, bernyala-nyala, berkobar-kobar untuk terus melayani Tuhan, melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Ya, kalau engkau saat ini mengalami ketakutan dalam hidupmu, ada sesuatu hal yang di dalam dirimu saat ini rasa dingin kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, ada kemalasan dalam hidupmu. Mohon belas kasihan Tuhan supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya ketika engkau memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, engkau haus kepada Tuhan, maka engkau pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga bangkit lagi gairahmu, ada semangat lagi yang bernyala-nyala dalam dirimu. Api Roh Kudus boleh hinggap padamu, sehingga boleh engkau bernyala mengasihi Tuhan. Bersemangat lagi, bergairah lagi untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat mudah ditemui. Dia tidak susah untuk ditemui. Kalau engkau cari Tuhan, dia akan menunjukkan dirinya kepadamu. Dia akan mempertemukan dirinya kepadamu. Asal engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan berjumpa dengan dia. Tapi kalau ada orang yang berkata dalam hidupnya, dalam dirinya, dia seorang Kristen. Ada banyak orang seperti ini, saudaraku. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Katanya, Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan, katanya. Semua katanya. Tapi dia tidak pernah mengalaminya, saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara, jangan engkau mau seperti itu. Hanya engkau mendengarkan dari orang lain katanya, tapi engkau sendiri tidak pernah mengalaminya. Dan Tuhan mau, saudaraku, untuk engkau mengalaminya. Saya percaya kalau engkau cari Tuhan, maka engkau akan mengalaminya. Engkau akan mengalaminya asal engkau cari Tuhan.
dengan sungguh-sungguh. Karena saya katakan tadi bahwa Tuhan kita Yesus tidak sulit untuk ditemui. Walaupun dia raja segala raja, pencipta alam semesta ini, tapi saya katakan dia Tuhan yang gampang untuk ditemui, saudaraku. Dia yang sangat gampang untuk ditemui karena dia tidak punya yang namanya protokol yang jelimet, yang sulit, saudaraku. Dia bukan birokratis, tapi dia simple saja. Kalau engkau datang dengan tulus, maka engkau akan berjumpa dengan dia. Engkau akan bertemu dengan dia. Engkau akan mengalami Yesus, akan mengalami kuasanya dalam hidupmu. Tapi ada banyak orang, saudaraku, orang yang percaya kepada Yesus, mereka masih seperti anak-anak. Walaupun secara usia mereka sudah dewasa, bahkan sudah bapak-bapak, mungkin sudah kakek-kakek atau nenek-nenek, tapi secara rohani mereka masih anak-anak. Kenapa bisa terjadi, saudaraku? Tanda-tandanya itu, ciri-cirinya, saudaraku, sangat mudah untuk dilihat. Orang yang masih anak-anak, mereka hanya senang mendengar saja. Hanya senang mendengar. Artinya apa? Mendengar artinya sama dengan disuapin, saudaraku. Disuapin, saudaraku. Tapi dia tidak mau untuk mengunyah sendiri, mengambil makanan itu, mendaiges makanan itu. Tapi dia hanya terima, dengar. Sehingga tidak pernah mengalami sesuatu dari Tuhan secara langsung dalam hidupnya. Karena apa? Dia masih anak-anak. Dia hanya mendengar, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita menjadi orang dewasa. Orang dewasa, saudaraku, ciri-cirinya kita tahu bahwa dia sudah mandiri. Dia bisa makan, ambil sendiri. Makan sendiri. Minum dia bisa ambil sendiri. Dia bisa minum sendiri, saudaraku. Itulah salah satu ciri daripada orang yang sudah dewasa. Dia nikmati makanan itu dengan lahapnya. Orang yang sehat secara rohani ada selera makannya yang besar, yang tinggi, yang normal dalam dirinya. Selera makan untuk makan firman Tuhan setiap hari, ada selera makan. Kalau seseorang tidak punya lagi selera makan, maka ciri itu adalah ciri-ciri orang sakit, saudaraku. Jadi kalau engkau tidak selera makan lagi firman Tuhan, engkau sudah malas, gak ada selera sama sekali lagi untuk baca firman Tuhan, engkau periksa dirimu, saudaraku. Periksa dirimu, jangan-jangan engkau saat ini sedang sakit. Ada sesuatu di dalam dirimu yang saat ini sakit penyakit. Dan engkau harus bereskan dengan Tuhan sakit penyakit itu. Karena kalau engkau sehat, saudaraku, pasti ada selera makan yang besar, yang tinggi untuk menikmati firman Tuhan. Jadi janganlah engkau lagi seperti anak-anak. Karena kalau anak-anak, saudaraku, mereka tidak bisa untuk makan sendiri. Mereka tidak bisa ngambil makanan. Mereka tidak bisa makan, saudaraku, harus disuapin, saudaraku. Itu anak-anak, bayi, saudaraku. Demikian juga, saudaraku, ketika minum juga, ngambil minum juga tidak bisa karena dia masih bayi. Untuk minum juga sendiri belum bisa, harus disuapin minum. Apakah saudara seperti itu? Seharusnya tidak. Karena engkau secara fisik
secara usia sudah dewasa, sudah bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Itu sebabnya kita perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya ada gairah, ada semangat lagi untuk kita menikmati makanan rohani, supaya tidak menjadi lesu, tapi ada gairah, saudaraku. Melayani Tuhan, makan hal rohani. Karena engkau melayani Tuhan. Kalau engkau nggak makan, maka engkau akan lemah. Imanmu akan lemah. Maka engkau perlu makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Engkau makan setiap hari, maka engkau akan sehat. Ketika engkau melayani Tuhan, maka engkau bergairah, ada semangat karena engkau sehat. Bagaimana orang yang sakit melayani Tuhan? Tidak bergairah, saudaraku. Karena sakit. Tapi kalau engkau sehat, maka ada gairah. Maka Tuhan akan menolong engkau. Dia akan memimpin engkau. Nah, itu saudaraku ciri-ciri salah satunya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan mengalami kesehatan yang baik secara rohani. Ada gairah untuk menikmati makanan setiap hari. Ada selera makan yang baik. Tidak malas, tapi rajin. Semangat dia untuk boleh menikmati makanan itu. Merindukan makanan itu setiap hari. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat ciri-ciri yang lain, dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kuasa, saudaraku. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Dan kita lihat hal itu dilakukan oleh murid-murid. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena Roh Kudus menginggapi mereka. Roh Kudus memenuhi mereka. Di dalam pelayanan mereka ada mujizat-mujizat terjadi. Mereka melayani Tuhan dengan berani. Memberitakan Injil Tuhan dengan berani. Tidak memandang muka. Siapapun, petinggi-petinggi kerajaan sekalipun, mereka tidak takut untuk memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi, karena ada dampak daripada dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saat-saat ini, akhir-akhir ini, hidupmu secara rohani sepertinya lesu, sepertinya tidak ada gairah di dalam dirimu saat ini, berarti engkau membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, menekankan kepada saudara, kalau engkau merasa saat ini hidup rohanimu lesu, maka engkau perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya boleh kembali gairah itu. Untuk boleh engkau mengasihi Tuhan. Ada selera kembali untuk baca firman Tuhan, makan firman Tuhan setiap hari. Jangan khawatir, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Kalau ada kerinduanmu untuk datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia terbuka tangannya untuk menyambut engkau. Setiap orang yang datang kepadanya, dia selalu terbuka tangannya untuk menyambut orang itu. Sangat mudah, sekali lagi saya katakan, sangat mudah untuk engkau berjumpa dengan dia. Sangat mudah untuk engkau mengalami Yesus dalam hidupmu.
Karena tidak ada sekali lagi protokol yang ketat untuk boleh berjumpa dengan Yesus. Ada aturan-aturan yang ketat untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak ada aturan-aturan yang begitu, saudaraku. Karena kita ini bukan lagi di zaman hukum Taurat yang banyak aturan yang begitu ketat. Tapi sekarang ini kita adalah di zaman kasih karunia Tuhan. Jadi kalau engkau mau datang kepada Tuhan, mau berjumpa dengan Dia, sangat mudah sekali, saya katakan sangat gampang sekali. Tinggal engkau menaikkan satu pujian. Katakanlah, Bapa, engkau sangat baik. Bapa, engkau sungguh baik. Kita naikkan satu pujian, saudaraku, dengan sungguh dari hati kita. Berarti pada saat itu saya yakin engkau berjumpa dengan Dia. Engkau bisa berjumpa dengan Yesus. Kalau engkau rindu dipenuhi Roh Kudus, saya yakin pada saat itu juga engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kembali kasihmu kepada Tuhan, kasih mula-mula itu boleh kembali lagi kepadamu. Hatimu boleh bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tidak ada lagi rasa takut terhadap bahaya. Tidak ada lagi rasa takut terhadap siksaan, saudaraku. Termasuk kepada kematian sekalipun. Tidak takut lagi. Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Kepenuhan Roh Kudus itulah yang membuat kita bergairah. Menjadi orang yang berbeda, saudaraku. Karena kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang ambil alih hidup kita. Bukan kita lagi, saudaraku. Walaupun kita hidup secara fisik, tapi hidup di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Yesus. Sehingga kita menjadi manusia yang baru, saudaraku. Manusia yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu kita pertahankan terus. Api itu kita pertahankan terus sampai nanti Yesus memanggil kita. Atau sampai akhir napas terakhir kita. Sama seperti Stefanus, dia mempertahankan imannya sampai napas terakhirnya. Sehingga Tuhan menghargai Stefanus, menghormati iman Stefanus, luar biasa Stefanus. Dan Tuhan mau, saudaraku, kita memiliki roh yang luar biasa. Ya, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat Tuhan, gairah. Tidak ada roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang menggairahkan, berikan semangat, itulah yang dari Tuhan, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan sebelum kita tutup dalam doa. Mari saudaraku, dimanapun engkau berada, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, respon firman Tuhan. Kalau akhir-akhir ini engkau merasa hidupmu secara rohani sepertinya lesu, tidak ada gairah, tidak ada selera lagi untuk baca firman Tuhan. Sepertinya kering. Saat ini, saudaraku, saya mau katakan kepadamu, dimanapun engkau berada, engkau membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, engkau membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Kalau engkau merindukan pemulihan, engkau mau mengalami pemulihan, datang kepada Yesus.
datang kepada Yesus, dia sangat mudah untuk ditemui. Dan dia akan berjumpa dengan saudara. Dia akan menemui saudara. Dan engkau akan mengalami Yesus dalam hidupmu. Engkau akan menjadi manusia yang baru. Engkau akan diperbaharui. Rohmu akan diperbaharui dengan luar biasa. Oleh karena itu, kalau engkau menyadari siapa dirimu saat ini, dan engkau merasa membutuhkan kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau sakit, tapi engkau tidak sadari engkau sedang sakit. Saat ini datang kepada Tuhan supaya engkau disembuhkan dari sakitmu itu. Sehingga engkau kembali sehat. Engkau akan boleh dipulihkan kembali. Maka seleramu untuk makan hal-hal rohani, makan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu akan kembali lagi kepadamu. Datang kepada Tuhan saat ini, berlutut kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, supaya boleh engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga nyata, seperti apa yang terjadi dalam pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, itu terjadi dalam hidupmu. Bahkan Tuhan bisa memberikan kepadamu karunia-karunia baru dalam hidupmu. Rohmu semakin diperbaharui. Karaktermu boleh semakin disempurnakan. Oh haleluya. Seleramu terhadap hal-hal rohani semakin kuat, semakin tinggi. Dan seleramu terhadap hal-hal dunia semakin hilang, semakin dikikis. Oh haleluya Jesus. Saat ini dimanapun engkau berada, kalau ada kerinduanmu yang begitu besar untuk engkau dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, saya rindu Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh haleluya Jesus. Oh haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, thanks Lord Jesus. Semua yang mengangkat tangannya kepada Tuhan, yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dimanapun dia berada saat ini. Dan dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Saat ini Bapa, saya mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah boleh terjadi kepada mereka yang saat ini rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Boleh terjadi Tuhan kepenuhan Roh Kudus seperti halnya yang terjadi kepada murid-murid Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Boleh terjadi kepada mereka. Terjadi kepada mereka, ada lidah-lidah api yang menghinggapi mereka saat ini dalam nama Yesus, sehingga boleh terjadi Tuhan, ada gairah kembali, ada api Tuhan yang berkobar-kobar dalam hati mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih.
Bahkan karunia-karunia yang baru, biarlah Tuhan juga curahkan kepada mereka. Ada yang berbahasa lidah, boleh terjadi Tuhan kepada semua anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Boleh terjadi Tuhan kepenuhan itu, dan karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Mereka bukan hanya mendengar saja daripada orang lain, tapi mereka mengalaminya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku dimanapun engkau saat ini berada, engkau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah menerimanya. Saya sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Dengan iman katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Jesus. Mari saudaraku, kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan, biarlah Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang menyertai engkau. Dibuatnya apapun yang engkau kerjakan, boleh berhasil karena penyertaan Tuhan bagimu. Dijauhkan daripadamu segala mara bahaya, kecelakaan apapun yang mengancam nyawamu. Dipelihara engkau. Biarlah kepenuhan Roh Kudus itu tetap ada padamu. Api Roh Kudus itu tetap menghinggapi engkau. Sehingga hatimu, rohmu, jiwamu bernyala-nyala untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Ada sukacita Tuhan yang berlimpah dalam dirimu. Sehingga wajahmu pun boleh bersinar-sinar penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Haleluya. Mari semua kita orang yang percaya sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, kita ketemu lagi nanti hari Minggu yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati.